Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta pelatihan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu peserta pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi, guru Madrasah Sanawiyah baik di Jawa Tengah maupun di daerah istimewa Yogyakarta. Selamat bertemu pada materi inti yang pertama, gitu Bapak Ibu ya, sehingga kita akan meniti materi inti pertama itu melalui online. Kemudian Senin insya Allah Bapak Ibu rawuh di sini. Itu kita akan praktek beberapa aplikasi pembelajaran, ya, baik itu presentasi, kemudian kelas interaktif, dan kemudian portofolio pembelajaran. Ada 4 materi inti. Baik, sambil menunggu teman-teman, ya, sudah 14 orang bergabung. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, kami banggakan bahwa salah satu materi pelatihan dari TIK ini adalah pembuatan video pembelajaran. Nah, perlu diingat, ada ya Bapak Ibu, perbedaan antara video pembelajaran dan rekaman pembelajaran itu harus dibedakan. Kita akan membidik sebuah materi namanya pembuatan video pembelajaran, bukan rekaman pembelajaran. Ya, kalau rekaman pembelajaran tidak ada artinya. Tapi kalau video pembelajaran itu ada maknanya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang namanya video pembelajaran itu harus dibuat naskahnya dulu. Disebut dengan storyline. Itu kita akan buat nanti. Yang kedua, membuat video pendek sesuai dengan naskah yang dibuat. Dan yang ketiga, mengedit dan menggabungkan beberapa video pembelajaran menjadi satu video pembelajaran. Nah, itulah. Bukan rekaman pembelajaran. Bukan rekaman guru mengajar, bukan. Oke, baik. Nah, mohon izin share dulu Bapak Ibu. Ada beberapa teori yang harus dimiliki oleh guru di dalam menyusun video pembelajaran. Ya, saya ulangi, ada beberapa teknik, teori, ya, kemudian strategi yang harus dikuasai oleh para guru agar pembelajaran itu menarik, bervariasi, tidak hanya ceramah saja, apalagi di kurikulum Merdeka ini. Nah, namun sebelumnya sambil menunggu teman-teman yang lain, mohon izin perkenalkan saya dulu. Saya adalah Pak Teguh Suyitno. Jabatan saya adalah Widya Iswara Ahli Utama, tempat tugas di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Dulu saya juga guru di beberapa madrasah, khususnya Madrasah Aliyah.
baik di Semarang sebagai guru tidak tetap, CPNS di MAN Bawu Jepara, kemudian pindah di MAN Karet Magelang, dan sejak tahun 2007 merubah kariernya sebagai seorang widya iswara. Baik Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu nanti akan memproduksi sebuah video pembelajaran. Bukan rekaman pembelajaran, bukan. Oleh karena itu, untuk membuat video pembelajaran, ada hal-hal yang harus diikuti. Saya share dulu. Share. Ya. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, teknik pengambilan video pembelajaran. Saya ulangi. Teknik pengambilan video pembelajaran. Materi ini sudah ada di PLC BTK Semarang Net. Ya. Ya. Kita akan membuat sebuah video pembelajaran sederhana dengan HP atau disebut dengan smartphone. Oke. Nah, apa itu video pembelajaran? Bukan rekaman pembelajaran. Tetapi video pembelajaran adalah media pembelajaran gabungan dari beberapa video, visual, serta audio untuk menyampaikan satu pesan materi pelajaran. Silakan formatnya nanti Bapak Ibu memilih. Ya. Memilih format mana yang akan Bapak Ibu ambil. Format videonya pun bisa berbeda-beda. Ada video pembelajaran di mana seorang guru menjelaskan materi ke kamera ada. Ada pula video yang menggunakan foto atau teks bergerak, monggo. Untuk menjelaskan materi atau campuran berbagai format. Kenapa menggunakan smartphone? Tentu banyak alasan. Alasan para guru menggunakan smartphone, bahwa handphone atau smartphone itu sekarang sudah merupakan alat yang harus kita bawa setiap hari. Nah, guru yang baik adalah guru yang mampu menciptakan berbagai variasi pembelajaran. Kenapa memakai smartphone? Ya. Satu, serba bisa, semua orang punya, kualitas baik, mudah digunakan. Itu alasannya. Konsep video, ya, Bapak Ibu bisa menggunakan mengilustrasikan objek yang abstrak, ya, dalam waktu singkat, objeknya hadir, memungkinkan di kelas menyederhanakan penyampaian materi. Nah, video pembelajaran itu tidak perlu lama-lama. Saya ulangi, bahwa video pembelajaran cukup maksimal 5 menit. Terdiri dari beberapa video-video pendek, diedit, dijadikan satu. Nah, itu tugas kita nanti. Bapak Ibu ya, baik. Nah, cukup maksimal 5 menit, berarti 3 menit baik. Ya. Videonya minimal 5 video pendek. Nanti di video pertama ada nama jenengan, menjelaskan materinya, menjelaskan CP-nya, menjelaskan TP-nya, tujuan pembelajarannya, menjelaskan IKTP-nya secara cepat. Nah, misalnya. Kemudian,
video pembelajaran itu pertama, materi yang dipilih adalah merupakan materi yang menarik. Butuh ilustrasi, kemudian susah dihadirkan di kelas. Misalnya tentang kegiatan tawaf. Nah, mengajar tawaf berarti tentu kita akan menghadirkan video pembelajaran ketika kita tindak haji misalnya. Kontekstual tapi menyenangkan. Gunakan 3 unsur dalam satu video. Bapak Ibu, bahwa video itu bisa berupa sitkom, view pengajar, atau animasi, atau gabungan ketiga-tiganya. Ini yang penting. Jadi sebuah video pembelajaran itu terdiri dari 3 bagian. 1 sitkom, 2 view pengajar, 3 animasi. Apa maknanya? Sitkom itu seperti sandiwara, ini percakapan. Jalan jenengan atau anak-anak bercakap-cakap itu namanya sitkom. Bisa juga jenengan hadir wajahnya menjelaskan sebuah sketsen ataupun sebuah tayangan bisa. Atau menjelaskan animasi, menghadirkan animasi. Monggo, jenengan pilih yang mana? Gabungan sitkom, tambah view pengajar, tambah animasi. Atau mana yang ada. Kemudian konten video yang menarik itu bagaimana? Pertama, tentu tidak selalu tentang peralatan mahal. Tidak selalu orang yang harus ahli. Ya. Tidak perlu alat yang muluk-muluk. Ya. Skill yang harus dikuasai yaitu 1, mengonsep video, berarti ini namanya membuat storyline, ya Bapak Ibu nanti akan membuat storyline. Kemudian Bapak Ibu akan membuat atau mengambil gambar. Pertama membuat naskah atau skrip. Kedua mengambil gambar. Ketiga mengeditnya. Skrip nanti akan kita buat dalam bentuk words Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nanti mengambil gambar minimal 5 video. Masing-masing bisa kurang lebih antara 5 detik sampai 15 detik lah monggo. Video, mungkin 5 video minimal. Kemudian yang ketiga, dari video-video itu diedit menggunakan sebuah aplikasi menjadi sebuah video pembelajaran. Bapak Ibu bisa menggunakan KineMaster, menggunakan CapCut atau Capcut itu, menggunakan Movie Maker, atau menggunakan yang mana panjenengan yang bisa dan yang Anda sukai. Ya. Kemudian memahami dasar pengambilan video. Nah, ini penting. Bapak Ibu, ternyata mengambil video itu ada teorinya. Nah, ini namanya teori pengambilan video. Ada jenis mengambil gambar, ada sudut yang kita ambil, komposisi, alat bantu, pencahayaan, dan tips. Nah, 6 ini akan kita bahas secara cepat. Pertama, jenis shot. Ini Bapak Ibu. Panjenengan boleh mengambil gambar, mau shot yang mana yang diambil. Bisa ekstrim.
XLS, extreme long shot. Ini nih, extreme long shot. Ini namanya very long shot. Gambarnya agak besar sedikit. Ada long shot, jauh, medium, mid, medium, close up, lebih dekat, big close up, extreme close up. Ini adalah jenis-jenis pengambilan video atau jenis-jenis shot. Shot itu pengambilan gambar. Shooting, mengambil gambar. Penggunaan shot, ini extreme long shot. Suasananya menjadi lebih luas, objeknya ketok lebih luas. Very long shot, lingkungan objeknya memperlihatkan lingkungan objek. Long shot memberikan informasi lengkap terkait objek. Medium, gambaran umum objek. Mid, mendetailkan. Medium, memperlihatkan informasi detail. Close up, penekanan detail objek. Big close up, memberikan informasi lebih jelas. Ekstrim, menggambarkan detail objek. Nah, mana? Ambillah jenis-jenis gambar ini, mana yang akan jenengan gunakan. Tidak usah. Nah, nanti kalau mengambil gambar menggunakan perbandingan rasio 16:9. Jangan 9:16. 16:9. Ya. Bagian kedua, macam-macam sudut pengambilan gambar disebut dengan angle kamera. Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata mengambil gambar itu ada pensudutannya. Disebut dengan angle kamera. Pertama disebut dengan bird eye. Kedua high angle. Ketiga eye level, low angle, dan frog angle. Artinya ketika kita mengambil gambar itu agak melihat ke atas atau bahasa Jawanya ndangak, maka disebut dengan bird eye. Agak turun sedikit high angle. Lurus dengan mata eye level. Lurus ke bawah low angle. Kemudian ada frog angle kalau melihat ke bawah. Bisa dilihat Bapak Ibu gambarnya? Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa, Pak. Itu materi sudah ada di PLC. Ini untuk menambah wawasan saja sambil istirahat ya Bapak Ibu capek. Baik, inilah contoh. Nah, inilah macam-macam pergerakan kamera. Ya, ini nanti akan ada videonya. Coba nanti kita lihat macam-macam pergerakan kamera. Nanti ada videonya. Kemudian bagian ketiga komposisi. Bagaimana mengaturnya? Nah, ini komposisi. Rule of third. Berarti layar dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Itu namanya rule of third. Ini hanya menambah. Leading line gambarnya seperti ini. Ya, ini hanya menambah wawasan. Yang penting ini framing. Nah, ini yang penting. Bahwa kalau kita mengambil video, apa yang kita ambil itu harus masuk di frame semua. Ini namanya simetri. Gambar kanan dengan kiri itu sama. Nah, kemudian kalau ini adalah tadi yang rule of third, ini ada guru sedang menjelaskan. Ini ada bahan tayangnya. Kalau ini simetri, ya, nah, sudah nggak penting. Nah, bagian keempat alat bantu. Ketika kita akan mengambil gambar, Bapak Ibu, tentu yang paling digunakan adalah 1 tripod.
Tripod itu penting. Kemudian jenengan punya pembantu ataupun orang yang menolong untuk mengambil gambar. Misalnya istri, putra-putri panjenengan, teman sejawat, monggo. Baik. Ini tidak perlu. Nah, sekarang kita lihat penting. Tidak penting. Pencahayaan ini penting nih. Teknik pencahayaan itu penting Bapak Ibu, dari key light dari atas ya, atau bawah itu namanya key light. Kemudian ada fill light dari bawah sini ya. Ada backlight dari atas. Sekarang tidak penting. Nah, sekarang kita ke sudah berapa? Sudah 7. Baik. Itu Bapak Ibu teori-teori tentang pengambilan syuting ya. Itu tentu untuk menambah wawasan panjenengan semua. Kalau video nanti yang panjenengan buat, silakan membuat video pendek saja. Kurang lebih 5 video pendek. Yang video pertama ada wajah panjenengan. Wajah panjenengan memperkenalkan diri. Kemudian besok kita edit sama-sama. Ya, besok kita ada pertemuan online. Nah, sekarang pergerakan kamera. Coba saya putarkan video ini. Halo semuanya, aku Tancan. Hari ini kita bakal ngomongin tentang pergerakan kamera atau camera movements. Pergerakan kamera ada beberapa jenis. Pertama ada pen, lalu tilt, dolly, track atau grab, pedestal, crane, steadicam, dan zoom. Nanti kita bahas lebih lanjut untuk contoh video dan penjelasannya. Tapi yang paling penting sebelum mutusin untuk pakai pergerakan kamera, kita harus tahu dulu cerita apa yang mau kita sampaikan. Jadi pergerakan kamera harus ada motivasi. Bisa jadi untuk nunjukin sesuatu, nyembunyiin sesuatu, naikin atau nurunin intensitas dramatik, ngikutin subjek, atau beberapa motivasi lain. Pergerakan kamera itu bukan untuk keren-kerenan, tapi pergerakan kamera dipakai untuk nyampein cerita kepada penonton dan bikin penonton percaya sama ceritanya. Oke, sekarang kita lihat masing-masing pergerakan kamera. Pertama, pen. Pen adalah pergerakan kamera pada porosnya secara horizontal ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan namanya pen right, kalau ke kiri namanya pen left. Pen dipakai untuk ngikutin gerakan subjek atau bisa juga untuk ngeliatin lokasi yang luas. Selain itu, pen juga dipakai untuk ngerekam adegan dialog dari satu orang ke orang lain. Misalnya ada dialog 2 orang, si A sama si B. Ini kamera. Si A ngomong, "Hey bro, mau kemana?" Terus kamera panning. Si B jawab, "Aku mau ke pasar nih bro." Nah, terus si kamera ini panning lagi ke sini. Jadi kameranya terus ngikutin dialognya mereka berdua. Keunggulan ngerekam dialog dengan panning atau tanpa dipotong adalah kita bisa ngasih kesan real time ke penonton. Tapi nggak selalu adegan dialog pakai panning ya. Kita harus tahu kapan waktu yang pas untuk pakai panning. Nah, pen ini ada pengembangannya, yaitu whip pen. Whip pen adalah pen yang dilakuin dengan cepat. Bisa dipakai untuk nambahin energi ke scene, jadi transisi, atau untuk nambahin kesan komedi ke film. Pergerakan kamera selanjutnya adalah tilt. Tilt adalah pergerakan kamera mendongak ke atas atau menunduk ke bawah. Kalau ke atas namanya tilt up, kalau ke bawah namanya tilt down. Tilt up dengan pelan bisa ngasih kesan besar ke objek. Misal di contoh adegan ini. Kalau misalnya nggak pakai tilt up dan langsung di-cut ke ombak, kesan besarnya kurang dapat karena tilt fungsinya untuk menuntun mata penonton ngeliat dari bawah ke atas. Jadi kita kayak nyuruh penonton ngeliat, nih ombaknya gede nih, lihat ya. Ya kira-kira gitulah ya. Oke, pergerakan kamera selanjutnya adalah
dolly. Dolly adalah pergerakan kamera maju atau mundur dan biasanya kameranya ditaruh di atas alat yang namanya dolly track. Pergerakan dolly ada dua jenis, yaitu dolly in dan dolly out. Dolly in yaitu kamera ngedeket ke objek, terus dolly out adalah kamera ngejauh dari objek. Dolly in bisa dipakai untuk bikin suasana jadi lebih intim. Kita ngajak penonton yang diwakilin sama kamera untuk ngelihat lebih dekat lagi ke suatu hal yang pengen kita tekenin. Atau dolly in juga biasa dipakai untuk ngenalin penonton ke lokasi baru. Kalau misalnya kita pakai dolly in yang durasinya panjang, kayak awalnya nunjukin suatu tempat, terus maju ke suatu objek, itu kita kayak ngomong ke penonton, nih penonton, dari semua lokasi ini nih hal yang paling penting untuk kalian lihat. Jadi kita nuntun penonton untuk melihat ke objek yang tertentu. Sedangkan dolly out kebalikannya. Kadang dipakai untuk nurunin keintiman, ngeliatin keadaan sekitar objek, atau dipakai untuk akhirin suatu scene. Selanjutnya ada pergerakan thrust atau grab, yaitu pergerakan kamera dari sisi kanan ke kiri atau sebaliknya, kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan, namanya track atau grab right, dan kalau dari kanan ke kiri, namanya track atau grab left. Alat yang dipakai sama kayak dolly, yaitu dolly track, atau versi kecilnya adalah slider. Bedanya track sama pen adalah kalau pen kameranya cuma muter di poros, sedangkan track posisi kameranya ikut ngegeser. Pergerakan ini sering banget dipakai untuk ngikutin aktor. Dibanding dengan pen, track bisa ngikutin aktor dengan jarak yang lebih jauh atau tak terbatas, tergantung dengan panjang lintasannya. Dan ukuran subjek serta sudut pandangnya nggak berubah. Selain itu, environment-nya tetap dapat. Jadi, selain kita nunjukin aktor, kita juga bisa ngeliatin lingkungan sekitarnya, dan itu bisa bikin film kita lebih real. Pergerakan kamera selanjutnya adalah pedestal. Pedestal adalah pergerakan kamera ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas namanya pad up, kalau ke bawah namanya pad down. Bedanya dengan tilt adalah kalau tilt kameranya nggak pindah posisi, sedangkan kalau pedestal kameranya ikut pindah. Nah, pergerakan kamera ini biasanya dipakai untuk nunjukin hal lain di frame yang sama. Kemudian ada juga pergerakan crane. Alatnya namanya crane, jib, atau boom. Dengan alat-alat itu, kamera bisa gerak bebas di udara. Pergerakan ini dipakai untuk ngeliatin lokasi geografis yang lebih jelas dan ngasih lihat perbandingan objek dengan lokasi kejadian. Selain itu, crane juga bisa dipakai untuk ngasih kesan terisolasi pada karakter. Pergerakan selanjutnya adalah steadicam, yaitu gerakan yang ngikutin karakter secara fleksibel. Alatnya namanya Steadicam, atau sekarang bisa juga pakai kamera gimbal. Keunggulan Steadicam dibanding dengan dolly atau track adalah fleksibilitasnya. Steadicam nggak pakai alat yang gede dan ribet, jadi tetap bisa dipakai di medan-medan yang sulit dan sempit. Karena Steadicam kan cuma dibawa sama kameramennya, jadi nggak usah pakai rel yang panjang-panjang banget gitu. Nah, selain Steadicam, ada juga gerakan lain yang fleksibel, yaitu handheld. Tapi bedanya handheld ini gerakannya lebih nggak stabil dibanding dengan Steadicam. Handheld dipakai untuk nambahin tensi adegan dan bikin penonton ikut ngerasain kondisi tokoh di saat itu. Kemudian pergerakan selanjutnya adalah zoom. Sebenarnya zoom itu lebih ke pergerakan optik, bukan pergerakan kamera, karena kameranya nggak gerak. Yang gerak adalah optik dari lensanya. Zoom ada dua jenis, yaitu zoom in dan zoom out. Zoom in itu untuk bikin objek lebih besar, dan zoom out sebaliknya, untuk bikin objek lebih kecil. Zoom itu populer banget di tahun 60-an, tapi sekarang udah jarang banget dipakai di film, karena efek dari zoom bisa bikin penonton sadar kalau dia lagi nonton film fiksi, jadi kesan realnya hilang. Tapi beberapa sutradara kadang masih pakai zoom untuk tujuan tertentu. Zoom juga kemudian dimodifikasi dengan gabungin antara movement dolly dan zoom. Jadi, waktu dolly in digabung sama zoom out, atau pas dolly out digabung sama zoom in. Efek yang dihasilin namanya vertigo effect. Oke teman-teman, itu tadi jenis-jenis pergerakan kamera. Yang harus kita ingat adalah jangan sampai penonton lebih merhatiin pergerakan kameranya daripada ceritanya. Kalau penonton lebih merhatiin pergerakan kamera daripada ceritanya, berarti ada sesuatu yang salah. Oke, sekian video dari aku. Semoga bermanfaat. Aku Cancan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Baik, Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu? Nah, itulah Bapak Ibu, kita sebagai guru perlu menambah wawasan
tentang pengambilan sebuah video atau disebut dengan shoot atau syuting ya. Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, ada komentar dari paparan tentang teori pengambilan gambar tadi Bapak Ibu? Silakan. Dari Ibu Imi, Pak Abdul Kholik, Pak Arif, Pak Setiawan atau siapa itu, Pak Mastur dan seterusnya, monggo. Ini peserta yang aktif berapa ini? 32. Baik. Baik Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ada, Bapak Ibu semangat enggak Bapak Ibu? Semangat ya. Semangat, Ya Pak. harus Semangat, Pak. semangat. Nanti targetnya adalah Bapak Ibu membuat video pembelajaran. Ya. Nah, sebelum membuat video pembelajaran, kita harus membuat namanya skrip atau naskah. Contoh skrip nggih Bapak Ibu nggih. Nanti Bapak Ibu buat skrip. Ini contohnya saya share dulu sebentar. Contoh skrip storyline. Oke. Saya share dulu. Nah, ini contoh skrip. Saya share nggih. Share. Nah, ini skrip video pembelajaran IPA. Oke. Ini contoh saja. Yang terpenting adalah ini materinya adalah sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia. Pembuatan video, gerakan stretching di madrasah. Karena mungkin pegal-pegal. Ya, kemudian tujuan pembelajarannya menganalisis gerakan pada sendi, materi pokoknya gerak pada manusia. Nah, ini disebut dengan skrip ataupun yang disebut dengan storyline. Nah, setiap video maka kita persiapkan narasinya. Ini video 1 atau sen 1 itu video 1. Misalnya akan mendatangkan animasi perkenalan. Misalnya anggota kelompok boleh 10 detik. Nah, satu video 1 itu. Visual dan efeknya adalah pemberian video intro dan suara background misalnya. Video yang kedua, pemberian video. Guru yang sedang berjalan masuk ke lingkungan madrasah setelah mengajar, itu narasinya. Berarti nanti ada percakapan guru, ada pergerakan guru masuk dari ruangan tertentu menuju ke lingkungan madrasah setelah mengajar. Visual dan efek audionya adalah dengan akan menggunakan very long shot eye level, misalnya sudutnya lurus mata, kemudian very long shot misalnya 18 detik dengan penjelasan misalnya 4 orang guru terlihat berjalan menuju koridor madrasah sambil mengobrol dan terlihat akrab. Nah ini sitkom. Sitkom itu percakapan nggih Bapak Ibu nggih. Video ketiga ada percakapan antara guru A dan guru B. Obrolan 2 orang guru di ruang guru. Nah, ini obrolannya. Obrolannya juga harus ditulis. Medium short eye level. 36 detik misalnya. Video keempat, animasi mengenai sistem gerak pada manusia. Jangan cari video animasi dimasukkan. Dan seterusnya sampai video terakhir itu adalah ada sitkom lagi, terjadi obrolan dan animasi penutupan. Ini 5 detik. Nah, ini contoh dari storyline. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, nanti setiap dari Bapak Ibu membuat
storyline nanti malam. Besok baru mengambil gambar, boleh mengambil gambar setelah kita ketemu atau harapannya Bapak Ibu malam ini storyline nanti dibuat. Ini LK-nya nggih saya share. Tinggal download LK. Nah, ini LK-nya. Saya share. Nah, ini. Silahkan Bapak Ibu mengisikan ini. Program pembuatan video pembelajaran, topik judulnya misalnya gaya dan gerak, monggo. Ataupun percakapan kalau bahasa tentang recon ataupun tentang text procedure membuat apa sesuatu misalnya. Kelas CP-nya, TP-nya, EKTP-nya, durasinya Bapak Ibu nggak usah lama-lama. Kira-kira 4 menit, 3 menit lah. Monggo videonya itu. Silakan nanti nggih Bapak Ibu video 1. Judulnya apa? Judul dan pembukaan misalnya ini. Desainnya apa seperti tadi, berapa detik dan seterusnya. Kurang lebih 5 atau 6 video. Ini namanya storyline. Yang kedua Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu kalau video pembelajarannya belum selesai, silakan Bapak Ibu merekam apapun pendek-pendek, kurang lebih 5 video. Video apa saja lah. Misalnya menjelaskan ini apa tanaman atau pokoknya 5 video pendek. Merekam sendiri boleh burung panjenengan, boleh binatang piaraan panjenengan, aktivitas di dapur boleh, yang baik-baik pokoknya. Minimal 5 atau 4 video, besok kita akan berlatih mengedit video dengan banyak hal, baik itu KineMaster, CapCut, atau Movie Maker. Sediakan video nggih Bapak Ibu nggih. Besok kita jam 10 kayaknya ada pertemuan online. Syukur-syukur sudah punya video pembelajaran. Kalau belum, yang penting jangan punya video pendek-pendek, merekam pakai HP, masukkan di laptop, kemudian panjenengan kita akan membuat dari video-video pendek tadi, kita akan berlatih mengedit video menjadi sebuah video satu video. Rencananya Pak Teguh akan menggunakan yang lebih simpel yaitu Movie Maker. Silakan Bapak Ibu mendownload dan menginstall Mini Tools Movie Makers. Silakan nggih. Mini Tools Movie Maker. Tapi prinsipnya sama. Antara KineMaster, CapCut, Movie Maker itu semua sama. Hanya kalau Movie Maker itu kelebihannya kalau bagi orang-orang yang sudah tua seperti Pak Teguh ini lebih familiar dengan laptop. Lebih familiar dengan laptop. Itu Bapak Ibu penjelasan dari saya. Saya maklum jenengan sangat capek sekali. Silakan kalau ada pertanyaan, pernyataan, penekanan, monggo saya beri waktu. Ada pertanyaan dari siapa, Pak? Dari saya, Pak. Dari Bagaimana? Pak Sugianto nih, Pak. Oke, monggo Pak Sugianto. Misalkan ini kan ngeditnya boleh menggunakan berbagai macam software ya. Oke. Misalkan selain CapCut, biasanya saya itu pakai yang namanya Wondershare Filmora ataupun Movavi itu, Pak. Monggo. Boleh, Pak? Diperbolehkan, Pak? Boleh. Oke. Semua aplikasi boleh, mana yang panjenengan familiar. Iya, Karena Pak. setiap peserta tentu lebih condong kepada salah satu aplikasi yang pernah dia kenal.
Oke. Berarti yang penting hasilnya Pak ya. Ya, betul. Yang penting Oke, siap. hasilnya. Nggih, nggih, nggih. Ada lagi? Pak, Izin saya Pak, bertanya, Pak. Monggo. Siapa dulu? Pak Fauzan. Monggo Pak Fauzan. Anu Pak, kalau saged diparingi apa? Mentehannya itu movie maker Pak, Oh, movie nggih. maker yang Oke, diparingi siap, mentehannya siap. nanti Nggih. kita ambil dari jenengan aja gitu. Nggih, nggih. Karena Insyaallah. kalau saya tadi Boleh. cek saya lihat itu terlalu banyak dan trial semua itu Pak. Oh, Matur nggih. nuwun. Nggih, matur nuwun, nggih. Ya, Izin bertanya, Pak, Bu Dewi, monggo. Pak. Nggih, untuk pengambilan gambarnya itu potret atau landscape ya, Pak? Nggih? Untuk Landscape, kameranya landscape. Ya, landscape. HP yang begini. Oh, Ya, nggih. ya. Nggih, Jangan yang siap. berdiri. Oh, Ya, layar laptop lah. Kalau nggak salah, rasio 16:9 ya. oh, nggih. Oke. Untuk materinya bisa di-share ya, Pak? Nggih? Materi apa? Yang ini yang tadi barusan. Yang Ya. baru saja ini semua sudah Pak Teguh upload di BLC. Oh, nggih, nggih. Jangan tinggal klik aja otomatis terdownload. Oh, nggih. Nggih, Nggih. matur nuwun, Pak. Nggih. Baik, ada lagi? Monggo. Kita bebas, jenengan capek sambil istirahat, monggo. Ini ada chat juga siapa ini? Pengaturan di smartphone-nya gimana, Pak? Oh, sudah, mohon maaf izin ke belakang, Pak. Oke. Ya. Ada lagi? Nah, sambil menunggu pertanyaan yang mau muncul, jenengan silakan mendownload Storyline. Ya. Storyline. Buatlah skrip atau naskah video pembelajaran yang akan jenengan buat. Ditulis rapi, nanti nggih, ditulis rapi. Kita tidak main-main, kita akan menjadi benar-benar sutradara dan pemain. Ya. Jadi video yang akan kita buat memang harus berdasarkan storyline. Yang kedua, Bapak Ibu, tentu kualitas baiknya itu nanti relatif. Yang terpenting Bapak Ibu, nilai kejujuran. Artinya benar-benar Bapak Ibu bisa-bisanya membuat storyline sendiri, membuat video pembelajaran sendiri, yang penting jenengan muncul. Karena ini juga ada jam 3 ini ada penutupan PJJ multimedia juga. Itu ada salah satu peserta itu mengupload video pembelajaran ternyata bukan miliknya. Nah, itu jangan sampai. Jangan sampai, jangan sampai. Apa adanya lah, kita latihan apa adanya. Video sederhana nggak apa-apa, 3 menit nggak apa-apa. Yang penting bagaimana sih hasil dari pengetahuan dan keterampilan panjenengan selama mengikuti pelatihan materi inti pertama pembuatan video pembelajaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu, nanti setelah yakin tentang video pembelajaran yang akan dibuat, buatlah storyline-nya. Kemudian storyline-nya itu jenengan save, jenengan rename nama panjenengan, jenengan upload di BLC BDK Semarang Net. Di situ ada tugas LK1 storyline diupload. Oke. Itu yang pertama. Sore ini khusus membuat storyline. Mungkin kalau video kan belum. Kemudian besok terserah video sederhana apa saja. Sediakan 3, 4, atau 5 video pendek. Apapun videonya, yang penting yang baik-baik. Kita akan berlatih mengedit video. Setelah itu selesai, saya beri waktu. Mungkin besok kita tatap muka cukup 2 kali 45 menit. Yang lainnya jenengan produk video dan upload video. Itu Pak Nur Hadi. Gimana cara komplain hak cipta kita bila dicontek pihak lain. Ya. Bapak Ibu, kita
belum sampai ke hak cipta nggih, kita baru belajar. Mungkin ada undang-undang IT-nya tentang hak cipta. Hal yang terpenting Bapak Ibu bahwa kita tidak melanggar, insya Allah kita akan rendering video memang hasil video kita sendiri. Kemudian Bapak Ibu besok setelah video pembelajaran masing-masing peserta itu jadi bagus mungkin, jadi biasa mungkin, jadi kurang bagus mungkin, tidak apa-apa. Yang penting produk akan kita hargai. Nah, kemudian Bapak Ibu yang diupload besok juga videonya, tetapi bukan videonya yang diupload. Yang diupload adalah link videonya. Jadi video panjenengan bisa dilinkkan. Mungkin diupload di YouTube, mungkin dimasukkan di Drive, Google Drive panjenengan, dan linknya di-share. Begitu, besok kita bahas sama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, monggo ada lagi yang mau disampaikan. Semangat ya Bapak Ibu, kita online hanya hari ini dan besok. Insya Allah Senin kita akan bertemu di kampus tercinta Balai Diklat Keagamaan Semarang, Jalan Temu Giring, Banyumanik, Semarang, sambil panjenengan bisa silaturahmi. Kayak apa sih kantor Balai Diklat Keagamaan Semarang bagi yang belum pernah ke sini ataupun pernah rawuh di Balai Diklat Keagamaan Semarang, kayak apa sih perubahannya? Monggo besok Senin Bapak Ibu rawuh sampai hari Kamis di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Jelas nggih Bapak Ibu tentang tugasnya? Insya Allah. Ya Pak, insya Allah. Oke, baik. Kalau tidak ada Bapak Ibu, selamat bekerja membuat story lain, kemudian sebagai dasar untuk mengambil video, kemudian Bapak Ibu besok sesuai jadwal, insya Allah kita akan ketemu. Kemungkinan kalau memang sudah ada yang jadi videonya, ya kita akan lihat sama-sama. Atau kalau belum diedit, kita akan mengedit sama-sama. Kita akan mengupload kalau belum tahu caranya ke YouTube ataupun ke Google Drive, kita akan bahas bersama-sama. Begitu Bapak Ibu, ada lagi? Sudah capek Bapak Ibu ya? Baik. Kalau Bapak Ibu sudah capek, selamat istirahat, kondur. Nanti sambil istirahat di rumah membuat story lain. Sudah ada LK-nya, sudah ada contohnya. Buatlah mungkin 4 video, 5 video, 6 video. Yang video pertama muncul wajah panjenengan. Mungkin video kedua mungkin muncul PowerPoint. Terserah panjenengan, hak-haknya ada di panjenengan. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, kita akhiri nggih Bapak Ibu nggih. Tetapi jenengan tetap punya produk, besok pagi atau nanti sore akan kami kirimi link untuk Zoom tatap muka besok. Mari kita tutup dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ikuti pelatihan ini dengan baik, insya Allah nanti akan berakhir dengan baik pula. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.